Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wala hawla wala quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para ibu, pertemuan di bulan lalu kita membahas rukun Islam, ya. Dijelaskan apa itu Islam, diilustrasikan oleh Imam Muslim meriwayatkan suatu hadis Rasulullah ketika duduk bersama para sahabat didatangi oleh sosok seorang laki-laki yang berpakaian putih bersih, rambutnya rapi, ganteng, ya. Lalu pura-pura bertanya tentang Islam. Nah, sekarang sampai di pertanyaan kedua. Qala al-musannif wasyarih wal muhassir rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa ulumihim fid dharain rabbi yassir wa'in. Qala fa akhbirni 'anil iman. Qala an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Qala sadaqta. Qala, laki-laki yang di bulan lalu dijelaskan yang mendatangi Rasulullah kembali bertanya. Berkata, isi perkataannya, fa akhbirni. Wahai Muhammad, tolong informasikan kepadaku, ajarkan kepadaku anil imani, tentang iman. Kalau kemarin Islam, sekarang iman. Qala, Rasulullah menjawab, iman antu'mina billah. Yang namanya rukun iman itu pertama harus mempercayai Allah, wa malaikatihi, dan kemudian mempercayai malaikat Allah semuanya, wa kutubihi, dan mempercayai semua kitab-kitab Allah yang diturunkan, wa rusulihi, dan juga harus meyakini atau mempercayai para utusan Allah, wal yaumil akhiri, harus percaya hari akhirat, wa bil qadari, harus percaya ketentuan Allah, khairihi, baik ketentuan baik, wa syarrihi, dan ketentuan buruk itu harus kita yakini bahwa semua itu adalah ketetapan yang Allah tetapkan kepada makhluknya. Setelah Rasulullah menjawab, lalu si laki-laki ini qala, berkata, sodaqtah, lagi-lagi bertanya sekaligus membenarkan. Jadi kita akan membahas rukun iman, Pak. Yang pertama, di pertama kali kita bertemu itu, iman itu apa? Iman itu tasdiqul qalbi, mempercayai sesuatu di dalam hati, itu termasuk iman atau percaya menurut bahasa. Tapi menurut syariat, iman itu mempercayai sesuatu karena dia mengenali sesuatu itu menurut syariat. Nah, iman kepada Allah bukan hanya kita itu mempercayai bahwa Allah itu yang menciptakan alam raya ini. Tidak sekedar begitu. Kita harus meyakini, mempercayai bahwa Allah itu ada, dan juga meyakini sifat-sifat Allah. Karena tanpa kita mempercayai, mengetahui Allah itu ada, dan tanpa mengetahui sifat-sifat Allah, mustahil kita itu beriman beneran kepada Allah, oh Bapak. Jadi sifat-sifat Allah itu apa? Misalnya Allah itu wujud, Allah itu ada. Jadi kalau disebut Tuhan itu harus ada.
wujud. Lalu Allah itu idam, Allah itu abadi, tanpa awal, tanpa permulaan, gak ono setate, gak ada pra, gak ada istilah pra bagi Allah itu. Allah itu ada tanpa ada awalannya. Idam, bako artinya abadi ke masa depan. Artinya Allah itu adanya tanpa batas. Kita ini diadakan tapi ada batas. Ada yang batasannya sampai 40, 50, bahkan lahir procot. Ada yang selesai kehidupannya. Artinya kita ini ciptaannya Allah tidak abadi. Ada batasannya, ada permulaannya. Kemudian wujud dan baqo, mukhallafatul lil hawadits. Allah itu tidak akan pernah sama dengan makhluknya. Kalau misalnya jenengan dia mimpi lalu ada suara, sembahlah aku karena aku adalah Tuhanmu, yakinlah itu bukan Allah. Karena Allah tanpa bentuk, tanpa suara. Itu Allah, mukhalafatul lil hawadits. Kenapa Allah tanpa suara? Karena suara itu diciptakan oleh Allah. Sedangkan Allah sifatnya mukhalafatul lil hawadits, berbeda dengan ciptaannya. Lalu Allah itu qiyamuhu binafsihi. Eksistensi Allah itu tidak tergantung kepada selain Allah. Jadi eksistensi Allah itu bergantung pada zatnya sendiri. Adanya Allah itu karena zatnya sendiri, itu Allah. Jadi qiyamuhu binafsihi. Lalu kemudian yang harus kita sembah, yang namanya Allah itu harus wahdaniyat, esa, tanpa sekutu. Nah, itu Allah. Dalam bekerja, berbuat apapun Allah itu sendiri. Tapi Allah terkadang menciptakan sebab-sebab. Seperti kalau kita mau menyalakan kompor pakai korek api. Sebetulnya korek api itu tidak punya daya untuk memercikan api. Tapi Allah menciptakan sebab di situ. Itu yang disebut takdir mu'allak. Takdir mu'allak itu sama seperti kita oleh duit untuk kerja. Nah, itu namanya takdir mu'allak. Tapi ada takdir Allah itu yang tidak melakukannya tanpa sebab. Tanpa sebab, misalnya jenengan orang Ngawi dapat jodoh, masa kecilnya nggak pernah ke Bandung kok moro-moro dapat jodoh orang Bandung. Ya, itu yang disebut di Al-Quran min ayatihi an khalaqalakum. Jadi di situ Allah pakai redaksi khalaqalakum. Ketika Allah memakai redaksi khalaqa, Allah tidak melibatkan siapapun. Jadi itu keabsolutan Allah, kemahakuasaan Allah menciptakan tanpa sebab, tidak pakai sebab. Tapi di ayat itu litaskunu ilaiha, lalu dilanjutkan waja'ala bainakuma mawaddatan wa rahmah. Ketika Anda mendapatkan jodoh, tujuannya litaskunu ilaiha, karena supaya jiwa kalian tenang karena adanya pasangan kalian. Lalu Allah melanjutkan waja'ala bainakuma. Kemudian Allah menjadikan, di situ redaksinya ja'ala, artinya Allah, orang itu baru bisa jatuh cinta diciptakan sebab harus bertemu dulu, harus komunikasi, walaupun nggak pernah bertemu. Misalnya di era sekarang lewat medsos, chattingan, muncul benih cinta. Itu waja'ala bainakuma mawaddatan. Walaupun Anda menikah resmi misalnya, tapi nggak pernah berkomunikasi, nggak pernah di barno pasangan masing-masing, nggak akan pernah timbul rasa cinta. Karena di situ waja'ala bainakuma harus ada iktisab, satu sama lain harus ada saling berupaya. Ketika saling berupaya, Allah mengirimkan mawaddah, cinta dulu. Kenapa di situ pakai warahmah dilanjutkan kembali? Karena andai kata di tafsir Akhrul Razi,
Andai kata Allah itu tidak melanjutkan firman-Nya memakai warahmah, niscaya ibu-ibu mantul melahirkan gak akan pernah mau hamil kembali. Nah, itu. Jadi selain cinta dikasih rasa kasih sayang, karena kasih sayang suami merengek terus, akhirnya terjadi kehamilan yang kedua, itu mawaddah warahmah. Kemudian mukhalafatul hawadisi qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyat qudrah, kuasa, maha kuasa. Allah itu yang harus kita sembah harus maha kuasa. Iradat, maha berkehendak. Terus sampai basiron mutakalliman. Jadi itu sifat-sifat Allah yang harus kita yakini. Kemudian yang kedua, rukun iman mempercayai malaikat Allah. Percaya itu kita harus yakin bahwa Allah menciptakan malaikat yang tidak terhitung jumlahnya, yang hanya Rasulullah Islam menganjurkan kita menghafal 10 ya, 10 Jibril, Mikail itu malaikat-malaikat yang nama-namanya harus kita hafal. Dan juga kita harus meyakini bahwa malaikat itu makhluknya Allah, ciptaannya Allah yang diciptakan dari unsur cahaya. Jadi karena malaikat itu diciptakan dari unsur cahaya, malaikat itu bisa berbentuk apa saja. Bisa terkadang berupa manusia, terkadang berupa pokoknya macam-macam. Bedanya dengan iblis, iblis itu diciptakan dari unsur api, tapi sama-sama bisa berkamuflase. Itu malaikat. Malaikat Islam memposisikan malaikat itu iktidal di tengah-tengah. Kalau golongan yang ekstrim kanan terlalu mengagungkan malaikat sehingga malaikat disebut anak gadis Tuhan. Malaikat disebut perempuan. Orang kafir jahiliyah di masa lampau itu meyakini bahwa malaikat itu anak gadisnya Tuhan. Kemudian ada yang ekstrim kiri, meyakini bahwa malaikat itu pembuat dosa, karena ada kisah Israiliyat yang dicatat di tafsir Jalalain itu. Dulu di daerah Babylon itu ada 2 malaikat, Harut dan Marut, yang konon kata orang Israiliyat disebut kafir, walaupun itu ditolak. Malaikat tidak bisa kafir, tapi malaikat pernah diuji, Harut dan Marut pernah diuji berbuat dosa besar, tidak sampai kafir. Kemudian kita harus mengimani kitab-kitab Allah seperti Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran. Itu kita harus meyakini. Kita harus yakin bahwa Allah sebelum menurunkan Al-Quran pernah menurunkan kitab Injil. Bahwa sebelum menurunkan kitab Injil pernah menurunkan Taurat. Sebelum menurunkan Taurat pernah menurunkan Zabur. Jadi kitab wahyu Allah itu kitab yang wahyu Allah itu ada yang berupa tulisan, langsung turun tulisan, seperti kisah yang turun kepada Nabi Musa. 10 perintah Tuhan itu langsung tercatat di lempengan batu. Ada yang lewat suhuf-suhuf, seperti lempengan-lempengan batu itu banyak sekali. Jumlahnya itu ratusan. Jumlahnya itu 100 tulisan. Wahyu Allah itu yang diturunkan itu 100. 4 itu berupa kitab, sisanya itu yang 50. Wahyu Allah itu yang dari 100 itu 50 diturunkan ke Nabi Syis, yang 30 diturunkan ke Nabi Idris, yang 10 diturunkan ke Nabi Adam, yang 10 berikutnya diturunkan ke Nabiullah Ibrahim. Kemudian 4 kitab ini, Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, Zabur kepada Nabi Daud,
Injil kepada Nabi Isa, Al-Furqan atau Al-Quran diturunkan kepada Nabi kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini kan ada perdebatan ya. Wahyu Allah, para ulama itu mendefinisikan wahyu Allah itu berbeda-beda pendapat. Ada yang menyebut wahyu Al-Quran itu makhluk, ada yang menyebut Al-Quran itu bukan makhluk. Itu kan ada perdebatan gitu. Jadi Al-Quran, yang dimaksud Al-Quran itu ketika belum diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad, itu yang bukan makhluk. Tapi setelah sampai kepada Nabi Muhammad, itu disebut makhluk yang tertulis ini. Kenapa demikian? Karena wahyu Allah itu bila hurufin wa sautin, tanpa huruf, tanpa suara. Jadi wahyu Allah diturunkan kepada baginda Nabi itu melalui proses pewahyuan. Sama, kok iso Ustaz wong gak ono suarane, gak ono huruf kok dadi Al-Qur'an misalnya. Sama kayak jenengan mau menulis WA ngechat nih. Kan dalam pikiran itu kita mau menulis nanti kita sholat berjamaah ya, misalnya ke teman. Sebelum kita ketik masih di kepala itu ada suara enggak, Pak? Ada huruf enggak? Nah, itu yang dimaksud Al-Quran yang bukan makhluk itu, yaitu yang masih di alam azali, yang belum turun ke Lauh Mahfuz. Kalau sudah di Lauh Mahfuz itu sudah tercatat. Kemudian kita harus iman kepada semua utusan Allah, Rasul-Rasul Allah, bahkan ke Nabi Isa pun kita harus beriman. Siapa Rasul itu? Rasul itu seorang laki-laki yang diberi wahyu oleh Allah, yang kemudian diberi keistimewaan dengan yang namanya mukjizat dan kudu memproklamirkan. Nah, itu Rasul. Beda dengan wali. Kalau ada orang ngaku wali, saya semalam mimpi ketemu Rasul, saya diangkat jadi wali, nah, itu bukan wali. Beda. Kalau Rasul harus diproklamirkan, kalau para wali itu tidak. Kemudian kita harus percaya adanya hari setelah kehidupan dunia, baik alam barzakh maupun alam akhirat. Kita harus percaya itu. Kalau kita tidak percaya, berarti rukun iman kita kurang. Kalau rukun iman kita kurang, berarti keimanan kita kepada Allah tidak utuh dan tidak dianggap sah. Kemudian percaya kepada takdir Allah. Takdir itu ketentuan Allah. Baik buruknya itu Allah yang menentukan. Itu kita harus meyakini bahwa kebaikan yang terjadi kepada kita itu ketentuan Allah. Keburukan yang menimpa kita juga ketentuan dari Allah. Nah, barangkali bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wa akhiran wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.